Suara saya bisa Oke. Aman ya Pak berarti suaranya? Aman ya, ya? bisa Oke, oke. didengar. Oke. Jadi di sini saya eh, bawa beberapa perwakilan dari teman-teman yang akan KKM di Kelurahan Sari Rejo. Oh, mungkin perkenalan satu-satu dulu kali ya. Dari saya, Alin, seperti yang Bapak udah tahu kemarin. Terus mungkin ada ketua KKM di sini sendiri yaitu Mujib. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, Kak. Saya Mujib di sini sebagai ketua atau koordinator dari kegiatan KKN yang nantinya kami laksanakan di tempat Bapak. Ya, oke Mas Mujib. Ya. Ya, Kak. Terus ada wakil ketua dari KKM itu sendiri yaitu Mbak Nafi. Mungkin Mbak Nafi. Jadi izin perkenalkan Bapak, saya Nafi sebagai wakilnya. Mohon izin deh Pak untuk bisa KKN di tempat Bapak. Oh iya, iya Mbak Nafi. Sudah. Terima kasih. Dan terakhir ada Mbak Nadine. Boleh diperkenalkan diri Mbak Nadine. Ya, terima kasih Alin. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Nadine. Saya dari Logosari Pak, kalau boleh kami sampaikan. Semarang Saya juga dari, ya. Ya, iya Semarang. Pak, kami Semarang semua. Yang lainnya dari mana ini? Uh, Kalau saya dari Tuagosari Yang juga sama lainnya? kayak Nadine. Saya dari Pedurungan Pak, Gemma. Oh, Semarang. Semarang Iya, semua ini, Pak. semuanya Kebetulan. Semarang. Betul, Kalau Mas betul, betul, betul. Mas Mujib dari mana? Saya di Semarang Tengah, Pak, dekatnya Balai Kota. Oh, dekat Balai Kota. Oke, Oh, gitu, G. Monggo. Nah, Sekarang oke. apa yang mau? Nah, sebenarnya anggotanya kan ada 11 Pak. Cuman yang lain ini masih berhalangan hadir. Ada yang mungkin masih kelas dan lain-lain. Jadi yang bisa hadir nih kebetulan cuma 4 aja Pak, gitu. Ya, oke. Ya. Bentar ya. Nah, Pak, oke Pak, siap. Ya, oke ya. Oke, nah mungkin beberapa dari teman-teman kan udah ada yang nyiapin pertanyaan nih Pak. Mungkin dari Mbak Nafi Oke. bisa atau Ketua Mujib bisa ini silakan tanya ke Monggo. Bapaknya. Kira-kira apa yang mau ditanya? Oke, oke. Jadi gini Pak, kan eh, mungkin sebenarnya kami mau menyampaikan rencana kami dulu. Jadi kami itu bersebelas orang, Ji. Jadi 11 orang, semuanya dari PKN STAN dan kebetulan memang seluruhnya ini anak Semarang, Warlock Semarang, area-area Semarang. Nah, terus eh, kami berencana untuk KKM di Koperasi Sairejo ya, Pak. Sairejo di tempat Bapak. Nah, Maaf ya, karena ada tamu saya. buatan apa Ya, apa, nggak buatan apa-apa apa Pak, apa. nggak apa-apa. Din, notulen aman kah, Din? Amankah, amankah? Aduh panas. Insya Allah aman. Hani kemana ya? Mohon maaf diulang gitu. Aman, aman. Ya, nggak apa-apa Pak. Kenapa-napa. Eh, Gini Pak, jadi kami itu kan bersebelas orang sih Pak. Bersebelas orang ini orang Semarang semua. Nah orang kami ini mau melakukan KKM. Jadi kayak kami ini kan mahasiswa nih, mahasiswa dari PKN STAN yang kebetulan memang belajarnya kami itu kan basicnya akuntansi seperti itu. Nah kami ini dari kampus diutus gitu Pak, diutus sama kampus untuk mendampingi Koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya di Semarang. Nah, kami memilih untuk di tempat Bapak, yaitu Koperasi Sarirejo, buat ibaratnya kami ini nanti mau membantu gitu Pak, membantu untuk mendampingi dari koperasi. Gimana sih Pak nanti
pelaporannya gitu. Misalnya nanti ada uang masuk, uang keluar, kita bantu untuk pencatatan karena seperti kayak pencatatan akuntansi itu juga penting seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Nah, buat Nah, pelaksanaan untuk sendiri, gimana Mbak Nafi? Silakan. iya boleh Mbak Alin. Eh, untuk pelaksanaan sendiri mulai tanggal berapa? 10 September ya? 10 September sampai kira-kira 2 minggu. Itu sampai tanggal 23 ya? Betul kan ya? Ya, sampai Iya, tanggal 23. 24 Berarti 23 September. iya, kurang lebih 2 minggu sih Pak. Nah, Nanti kita Oh, gitu. untuk Nggih. pelaksanaan KKM-nya sendiri. Jadi kalau memang sifatnya itu membantu, ya kami sangat bersenang hati menerima kehadiran dari panjenengan semuanya, karena memang program dari Koperasi Merah Putih ini kan memang baru saja digelontorkan dan iya betul Pak. belum dipikirkan sumber daya manusianya. Jadi Gitu. program dibuat, tapi regulasi peraturan sendiri itu memang belum ada. Cuma kita mendapatkan iming-iming kalau nanti sudah berjalan akan ada kucuran dana bantuan untuk Koperasi Merah Putih. Tapi prakteknya itu kan sekarang ini kita mau berdiri tapi supaya dengan mandiri. Kita berdiri, bergerak tapi dengan mandiri. Maka kita pun juga istilahnya memang bersemangat karena ini dasar kami, kita kumpulkan orang-orang yang punya basic sosial yang tinggi. Kami sudah merekrut dari pengurus-pengurus yang punya jiwa sosial. Alhamdulillah mereka pun sepakat ingin mendirikan Koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah di Sarirejo sudah terbentuk. Jadi baik di notaris, secara akte notaris itu juga sudah tercatat. Terus secara NIB, nomor induk berusaha juga sudah ada, juga ditambah dengan NPWP-nya juga sudah komplit, nomor rekening juga sudah ada. Tinggal kita nanti proses yang saat ini kita jalankan adalah mengumpulkan dana dari anggota. Kita merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Kita merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Terus setelah dengan masuknya anggota itu otomatis kita punya modal. Punya modal, nah ini Betul. tidak sesuai dengan modal yang ada. Nah, rencana ini kita akan bergerak mulai dari penjualan sembako. Jadi ya mohon maaf, memang karena ini baru tahap awal ya, nanti mungkin kita belum bisa seperti toko layaknya toko. Makanya kalau bahasanya di sini panjenengan datang memang untuk mendampingi apa itu namanya Koperasi Merah Putih, ya kami sangat senang sekali gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Regina atau Mbak Nadine, mungkin monggo silakan. Ada yang Ya, untuk anggotanya sendiri yang sudah dikumpulkan kira-kira ada berapa orang ya Pak? untuk anggota sekitar 50-an anggota sudah ada. 50. Anggota lebih. Itu kira-kira nanti berarti apa istilahnya perannya sendiri atau Gimana? 50 orang itu nanti berarti sebagai anggota aja ya? Bekerjanya gimana itu Pak? Itu sebagai anggota. Ya kita pengurus, nanti kita pengurus ini sekaligus kita sebagai pengelola, sebagian jadi pengelola. Jadi nanti kita sudah ada kesepakatan di dalam kepengurusan ini pembagian hasil, karena ini kan baru kecil ya, baru kecil mungkin orang tidak memikirkan hasil. Tapi kita juga berpikir husnudon billah, kita berprasangka baik seandainya koperasi ini berhasil, maka akan banyak orang mungkin ingin menjadi pengurus. Maka kita sudah mulai membuat draft perjanjian untuk honor dari pengurus itu berapa persen ketika RAT gitu. Itu sudah ada. Cuma di sini yang jadi kendala,
ADART belum kami susun sampai selesai, gitu. ADART Pak, itu Ya. apa nggih? Gimana? Itu apa nggih? ADART itu. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar AD rumah tangga. rumah tangga. Jadi anggaran dasar rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Belum ART itu anggaran rumah tangga. Jadi itu anggaran rumah. peraturan yang mana membahas tentang masalah berdiri sampai nanti pembagian hasil di koperasi merah putih tersebut. Jadi setiap koperasi itu kan punya peraturan sendiri-sendiri. Jadi ADART masing-masing. Termasuk ormas kan juga punya ADART, koperasi, perusahaan itu pasti punya ADART. Lah pengurus itu menjalankan ADART sesuai kesepakatan. Nah ini baru dibuat draftnya, ini baru mau membahas itu. Ya mudah-mudahan nanti cepat selesai lah. Memang ini kan sifatnya baru babat alas, mohon maaf seperti itu kondisinya. Iya. Tapi nanti perkiraan di bulan September insya Allah berarti udah jalan ya Pak? Insya Allah nanti sendiri. di bulan September itu kita sudah mulai belanja, sudah mulai menjual. Syukur-syukur ada panjenengan-panjenengan ini mungkin kita mungkin bisa tiap hari lah istilahnya di kelurahan kita jual seadanya, mungkin dibantu panjenengan yang ini di samping kelurahan itu. Jadi di kelurahan itu ada ruang kosong, bangunan kosong kecil, cukuplah kalau untuk dana yang sekitar mungkin berapa juta itu untuk beli beras atau minyak, gula, telur dan lainnya, mungkin kita sistem itu sebagai pembukaan dari koperasi merah putih Sarirejo. Itu, Mbak. Bapak izin mau tanya. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini kan di Sarirejo nggih. Nah, Sarirejo itu tuh lingkupnya kelurahan nopo kecamatan. Sarirejo itu kelurahan. Oh, nggak tahu. Jadi nanti itu Koperasi Sarirejo ini untuk menyalurkan bahan-bahan pokok ke masyarakat kelurahan Sarirejo, ngoten nggih. Izin koperasi kita adalah perdagangan. Jadi kalau koperasi itu kan dagang, izin kita dagang dan juga reflansir, pengadaan barang. Tapi untuk yang reflansir kan kita memang jangkauannya ketika nanti kita sudah berkembang. Tapi karena kita masih kecil, kita awali dengan penjualan sembako. Jadi sembako ini kan bisa bisa menyesuaikan sesuai dengan modalnya. Nanti kalau modalnya banyak ya bisa banyak, dikit ya bisa dikit. Nah kita karena Koperasi Merah Putih ini kan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kita hanya minta kebaikan dari pemerintahan kelurahan ini untuk menembuskan ke Bulog. Jadi Bulog beras PHP, kalau dulu itu kan beras Bulog itu terkenal beras yang jelek dulu. Tapi sekarang alhamdulillah beras Bulog yang mereknya diberi nama beras Bulog SPHP itu sudah terkenal menjadi beras yang kualitasnya terjamin. Jadi walaupun dikeluarkan oleh Bulog, tapi ini kualitasnya sangat bagus sekali. Nah ini kalau saya dengar ini kan kalau saya ke Aneka Jaya, ke toko-toko Aneka Jaya itu per 5 kilo itu beras Bulog itu 65.000 per 5 kilo. Tapi kalau kita bisa masuk ke Bulog itu cuma 55.000. Berarti kan kalau kita bisa langsung beli di Bulog, berarti kan kita bisa menjual lebih murah daripada Aneka Jaya. Ini kan mungkin bisa masyarakat, belum juga yang pasir, telur, kebutuhan minyak goreng mungkin. Ini di Bulog itu ternyata ada harga-harga yang memang harganya lebih murah. Nah ini peran pemerintah ini nanti kita dorong bareng-bareng bersama anak-anak dari mahasiswa KKN, bagaimana pemerintah bisa mendorong. Syukur-syukur nanti dengan kedatangan panjenengan ada pandangan-pandangan perdagangan yang lain, di selain nanti membantu bagaimana nanti membuat pembukuan ya administrasinya. Itu yang saya maksudkan.
Mungkin ada tambahan. Ada tambahan mungkin dari Jadi ketua? mohon maaf nanti tidak seperti ketika KKN-nya orang-orang yang sudah koperasi berjalan gitu, seperti yang lainnya gitu. Karena tahu sendiri kan baru kan diloncengkan aja baru kemarin gitu. Baru minggu-minggu Iya kemarin Pak, baru betul-betul. izin aja baru Niki jadi. emang di seluruh Indonesia emang koperasinya seperti ini Pak. Jadi kayak dari semua kami mahasiswa yang di STAN pun mengalaminya seperti ini juga Pak. Kayak semuanya baru terbentuk, semuanya baru dinotariskan, pengurus baru terbentuk. Jadi memang program baru kan Pak dari Mapon dengan keadaan yang sekarang nih. Kalau Mungkin ini sih Pak. Jadi ya, tadi, Pripun Pak? kalau kita memang untuk administrasi sudah clear, tinggal kurangnya ya di ADART itu belum kita susun, baru perencanaan kalau ADART. Mudah-mudahan nanti di pertemuan nanti kita bahas bisa segera selesai. Dan itu pun memang waktu panjang sih kalau memang di mana-mana perusahaan koperasi itu ADART itu pembahasannya memang panjang dan nanti biasanya sampai di RAT tahun depan. Di rapat akhir tahun itu biasanya masih dibahas lagi. Sudah jadi, sudah deal, nanti ada usulan lagi. Sudah jadi, ada usulan lagi. Perubahan-perubahan ADART itu pasti ada. Termasuk pembagian-pembagian hasil itu juga nanti tercantum di ADART. Nah, dimaklumi karena kita ada di perkotaan sehingga ruang bisnis kita ini kan kalau di kota ini bisnisnya kan memang sudah banyak orang yang punya SDM tinggi. Jadi kita harus bersaing ketat. Beda kalau di desa. Di desa itu pangsa pasarnya masih luas dan seperti pupuk misalnya. Di desa itu pupuk, setiap desa itu pasti punya ratusan hektar tanah. Bengkok dari pejabat kelurahan aja itu kan bisa mencapai 50 hektar. Belum miliknya masyarakat itu berapa ratus hektar. Nah, dari ratusan hektar itu pasti setiap panen membutuhkan ribuan ton. Dari puluhan ton, bahkan ribuan, ratusan ton itu setiap panen. Dan ini kan berarti pangsa pasar seandainya nanti koperasi merah putih yang ada di pedesaan itu bisa langsung ke pangkalnya dari pabrik pupuk itu. Pemerintah memfasilitasi itu lebih mudah. Cuma modalnya yang mungkin di desa pun terkendala modal dari merah putih. Nah, kalau kita karena pasar di masyarakat perkotaan seperti jenengan kan juga dari Semarang ya, kan tahu sendiri ya, padatnya apa kalau satu orang itu 1 bulan makan nasi yang dari beras itu dihitung kalau sehari itu 2 on misalnya 2 on beras sehari berarti 1 bulan itu membutuhkan berarti 5 hari butuh 1 kilo berarti 1 bulan butuh sekitar 5-6 kilo itu 1 orang loh 1 orang itu butuh 5 kilo coba masyarakat 1 kelurahan itu berapa ribu orang kita harus bisa berapa kakak ngoten berapa kakak berapa orang nah, makanya 1 kelurahan kalau yang padat nih itu bisa sampai 10.000 jiwa 1 kelurahan. Jadi kita harus mengetahui pangsa pasar ketika bisnis itu harus juga memikirkan seperti itu. Makanya Koperasi Merah Putih Kelurahan Sarejo ini kita bergerak di bidang sembako. Ya mudah-mudahan ini bisa berhasil gitu. Minta doanya dari adik-adik semuanya. Amin. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita sekedar ngobrol ya, mungkin monggo silakan. Ada pertanyaan lagi Mbak ngobrol Nafi? asik mawon Pak. Ngobrol asik. Tadi itu kan tadi ini kan Bapak sempat menyebutkan kalau sudah ada pengadministrasiannya Pak. Nah itu tuh sebenarnya udah sampai mana tuh Pak pengadministrasiannya? Apakah baru sebatas tadi yang kayak penyusunan pengurus
terus NPWP, izin akte NIB, atau kalau dari sisi pencatatannya itu udah ada ya Pak? Sampai sekarang ini baru nanti pertemuan yang akan datang kita memvalidasi dari semua anggota yang masuk. Jadi sementara ini baru yang daftar kirim foto KTP sama transfer uang, kirim KTP sama transfer uang. Dari pihak sekretaris sendiri belum mencatat detail, sudah saya perintahkan untuk mencatat, tapi baru mungkin malam Rabu kita akan mengadakan pengecekan administrasi itu. Jadi nanti malam Rabu itu kita nanti mengadakan pengecekan administrasi anggota. Kita nanti rencana akan membuat formulir pendaftaran sebagai anggota untuk disebarkan di masyarakat Kelurahan Sarirejo. Jadi langkah kita baru sampai di situ. Tapi walaupun sederhana itu sudah ada sekitar 50 lebih dari anggota yang mendaftarkan. Untuk target anggotanya sendiri ada jumlah maksimalnya buatan Pak Niko? Jumlah keanggotaan yang penting masyarakat Sarirejo. Oh, yang penting masyarakat Sarirejo mau sebanyak apapun. Berarti semua masyarakat. Ada koperasinya masing-masing. Masyarakat Sarirejo boleh. Ya, kalau Sarirejo ya berarti harus dari Sarirejo. Kalau Rejosari dari punyanya Mbak Alin ini kan Rejosari ya, kebalikannya dari Sarirejo. Memang dampingan di Sarirejo dan Rejosari ini hanya dibatasi jalan raya Dr. Tirto itu aja. Berarti kalau di luar kelurahan itu misal mau join koperasi, niku boleh napa mboten, Pak? Gimana? Mboten. Kalau misal dari yang kelurahan di luar kelurahan Sarirejo mau join, boleh apa enggak niku? Mau mendaftarkan jadi anggota? Iya, misal. Katanya Alin mau daftar, Pak. Rejosari. Jadi dibagi wilayah masing-masing. Jadi ada otoritasnya. Jadi koperasi kelurahan ini ya otoritasnya sampai di wilayah otoritas kelurahan masing-masing. Jadi tidak sampai ke sana. Nanti melanggar Rejosari nanti. Nanti kalau saling orang Rejosari masuk ke Sarirejo, orang Sarirejo malah masuk ke Rejosari nanti. Teker-tekeran. Kalau buat nanti ke depannya buat pencatatan keuangannya itu sudah ada kayak aplikasinya gitu belum, Pak? Udah ada aplikasi atau belum? Belum. Aplikasi buat belum ada. Aplikasi keuangan mungkin. Nah, jadi memang Pak nanti itu dari kami dari mahasiswa STAN itu memang berniat mau membina gitu ya Pak, mau nyusun laporan keuangan dari sisi manual kayak misal dari buku besar gitu ngoten ditulis tangan, tapi ada juga yang dari sisi digitalnya gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dari pengurus koperasi yang ada di provinsi atau kota menanyakan gitu ya, gitu nggih Pak, kalau misalnya ini udah ada pencatatannya belum gitu. Jadi nanti dari koperasi Sarirejo itu bisa menunjukkan gitu loh Pak, oh ini kami udah melakukan pelaporan gitu dari sisi manual sama digital gitu. Terus mungkin bisa aja kalau misalnya memang sudah terstruktur gitu, udah ada laporan keuangannya itu memudahkan buat penyaluran modal gitu. Tadi kan ada iming-iming untuk ngasih modal gitu kan Pak dari pusat gitu. Nah itu ketika udah ada laporan keuangannya mungkin pemerintah tuh udah yakin, oh ini Sarirejo nih udah siap nih kita kasih modal kayak gitu mungkin Pak. Ya bagus, harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan dari kedatangan adik-adik semua ini bisa membantu kami, bisa Koperasi Merah Putih Sarirejo ini bisa berdiri lebih kuat. Gitu. Tidak hanya koperasi yang tidak berdaya. Semoga ya koperasi kita tetap berdaya dengan datangnya adik-adik semuanya ini. Mungkin kan pengalaman dari adik-adik waktu kuliah atau mungkin di sana ya, di kota-kota besar itu nanti kita tularkan, kita berikan di masyarakat Sarirejo biar masyarakat Sarirejo pun ikut
bertambah ya, sumber daya manusianya bisa bertambah lebih baik. Amin, 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 amin. Monggo mungkin Ada ada yang lagi dari dari Mbak Mas. Nafi? Ini Pak, kan pelaksanaannya itu kan sekitar 10 September sih Pak. Nah, niku tuh di hari kerja. Nah, kira-kira untuk pengurus, kan kita juga mempertimbangkan mungkin dari pengurus koperasi itu ada yang kerja atau ada kegiatan yang lain gitu. Nah, kira-kira itu kalau misalnya di hari kerja apakah keberatan sih Pak? Saya kira dari salah satu pengurus pasti ada yang mendampingi, insya Allah nanti. Ketika Oh, ada, ngoten. Jadi aman, insya Allah. walaupun mungkin ya gantian mungkin setelah datang nanti ada yang mendampingi. Termasuk saya sendiri, insya Allah nanti juga siap mendampingi walaupun tidak sepenuh hari, gitu. Misalnya sehari mungkin berapa jam saya mendampingi kegiatan dari pimpinan semuanya. Misalnya kita sudah berjalan penjualan sembakonya kan gitu. Biasanya memang lebih santai sih karena kita kan baru tahap awal. Mungkin kita melakukan penjualan itu kan tidak satu hari full mungkin. Paling jam berapa sampai jam berapa kita melakukan penjualan. Ya monggo ini nanti inisiatif dari panitia semuanya. Tapi insya Allah kita siap membantu adik-adik semua. Kita saling membantu lah. Kalau siap. Betul. Dari teman-teman mungkin ada yang pertanyaan lagi. Mungkin aku ya Mbak, izin Bapak untuk tadi kan ada ADART itu masih dalam tahap proses penyusunan. Nah, izin bertanya untuk rencana setoran modal awal dari tiap masing-masing anggota itu apakah ditetapkan atau sukarela? Kita ada yang namanya tabungan wajib dan ada yang namanya tabungan sukarela. Tabungan pokok dan tabungan sukarela aja. Jadi sifatnya hanya itu. Dan tabungan sementara. Jadi tabungan sementara ini juga bisa dimasukkan ke tabungan sukarela juga bisa, atau mungkin permodalan sementara juga bisa. Karena dari orang ini kan tabungan pokok sama semua 50.000. Tabungan pokok itu 50.000 sama semua. Terus tabungan sukarela ini 10.000. Nah, setelah tabungan pokok dan tabungan sukarela ini nanti ada penanaman modal sementara. Ini bisa ditanamkan dalam jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Jadi setiap RAT, rapat akhir tahun, ini nanti kan ada kita pertanggungjawaban dari pengurus ya, kalau koperasi itu. Nah, itu nanti setiap habis RAT, lah itu nanti bisa diambil atau bisa ditambah. Itu yang namanya penanaman modal sementara. Atau istilahnya tabungan khusus, biasanya di koperasi itu ada yang seperti itu. Itu Mbak, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Karena tiap orang lain, gitu. Jadi ada yang nabung yang sukarela itu tidak 10.000, ada yang 300.000, ada yang 500.000. Karena yakin untuk istilahnya sebagai pendiri dari koperasi. Monggo. Untuk selanjutnya izin bertanya juga Pak terkait aset pembelian atau pengadaan aset ke depannya. Kan nanti kan itu kan koperasi akan bergerak di sektor perdagangan sembako. Nah, apakah ada rencana untuk pengadaan aset yang mungkin nilainya signifikan kayak misal cash register gitu Pak buat kasirnya? Mesin kasir ya? Ya. Sementara ini belum terpikirkan sampai di situ. Soalnya mengingat nanti kami insya Allah akan ada program kerja terkait sosialisasi manajemen asetnya Bapak. Jadi kami bisa mengidentifikasi kira-kiranya aset yang mungkin nanti akan dimiliki dan atau mungkin sudah dimiliki oleh koperasi itu apa aja gitu. Oh gitu, gitu. Ya mungkin kalau kita pengadaan kecil-kecilan ya mungkin bisa untuk melengkapi itu. Biasanya sekarang kan modelnya pakai Bluetooth di HP itu terus ada mesin kecil itu, gitu.
Ada mesin Iya, kecil, oke. tidak perlu yang besar. Mungkin kalau usaha yang besar kan Pak, pakai mesin besar itu. Terus kertasnya biasanya gulungan itu ya, Iya, benar. kertas yang digulung panjang itu. Saya tuh kemarin punya, mungkin bisa digunakan kalau belum rusak. Bapak mungkin jadi gini Pak, itu tuh sebenarnya bukan kami meminta koperasi untuk membeli gitu Pak. Jadi gini, kami itu mau mendata Bapak. Jadi kayak di koperasi ini kan sekarang baru berjalan. Terus tadi Bapak juga nyebutin kan kalau nanti koperasinya tuh di ruangan sebelah kelurahan sih. Ya, Nah, jadi iya. kami kayak, oh di koperasi ini kita ada bangunan nih, di bangunan samping kelurahan. Terus nanti misal dari koperasi itu udah ada kayak apa ya jumlah misal udah ada pengadaan beras, nah kita nanti kayak mau menghitung gitu Pak berasnya itu berapa, jadi kayak tercatat gitu Pak beras masuk beras keluar, terus kemudian ada peralatan-peralatan yang mendukung, jadi bukan karena kami yang mau koperasi ini membeli kasir, jadi kami menanyakan apakah ada gitu. Itu kan maksudnya masukan bagi kami. Oh ternyata setelah ada dari panjenengan semata seperti itu, masukan seperti itu, berarti kami kan membutuhkan. Mungkin barangkali ada teman-teman dari pengurus yang punya alat-alat seperti itu. Seperti saya kan sebetulnya punya alat printer seperti itu, Iya, iya, iya. seperti itu. Jadi bisa printer kecil, kalau waktu itu printer kecil kan barangkali bisa digunakan gitu. Barangkali bisa digunakan untuk seperti itu. Biasanya terhubung dengan HP itu. Berhubung dengan HP, kalau ada orang bayar pajak, dulu saya buka itu pajak listrik atau apa itu. Jadi dari HP di Bluetooth, pakai Bluetooth itu langsung ada nota kecil gitu. Barangkali, tapi udah lama enggak saya pakai ini. Barangkali kalau bisa dipakai ya nanti kita pakai. Jadi biar juga ini kan nilai poin bagi panjenengan ketika nanti KKN di sana kok enggak ada alat sama sekali, ya mungkin kita lengkapi, mungkin seandainya ada, kita juga berusaha, karena ini juga nilai plus bagi Koperasi Merah Putih ketika kita punya alat-alat tersebut. Mudah-mudahan dari pengurus ada yang lebih bagus dari punya saya, nah nanti kita pakai dulu. Monggo ada masukan lagi mungkin. Mas Mujib, monggo. Dia nggak ngapunten. Untuk modal awal yang nanti digunakan untuk koperasi itu berapa banyak ya, Pak? Nah itu yang belum bisa kami prediksi. Karena kita baru sekitar 50-an orang, ya mungkin sekitar 3 jutaan baru ada seperti itu. Jadi paling kan kita tutup pendaftaran ini, kita tutup akhir Agustus. Akhir Agustus kita tutup, nanti terus kita mulai bergerak menuju ke Bulog untuk mulai kulaan. Ya syukur-syukur nanti setelah pertemuan dari pengelola langsung terobos ke Bulog juga bisa. Syukur-syukur seperti itu. Karena ini juga kita istilahnya jaga dari kecekatannya ya, keterampilan dari pengelola ini bagaimana dia bergerak cepat atau tidak. Kalau mereka bisa bergerak cepat, ya kita langsung jalan. Sebelum Agustus mungkin bisa jalan, atau pertengahan Agustus maksimal kita sudah mulai belanja ke Bulog, terus kita jual habis ya kita belanja lagi. Itu untuk langkah-langkah awal seperti itu. Syukur-syukur sampai akhir Agustus, kalau pendaftaran banyak, modal kita juga ikut banyak. Gitu, Mas. Apakah ada lagi dari teman-teman? Pak, berarti untuk yang nanti bisa beli ke koperasi itu berarti yang anggota aja atau semua semua warga Kelurahan Sarirejo itu boleh? Kalau yang belanja itu otomatis yang skala prioritas adalah anggota. Jadi prioritas anggota. Tapi kalau nanti sekiranya gairah dari anggota sendiri kurang, ya kita jual ke umum. Karena ini kan sifatnya juga bisnis. Tapi kalau mengingat dari asas koperasi adalah asas gotong royong,
saling membantu untuk mensejahterakan anggota dari kita, oleh kita, dan untuk kita, ya berarti skala prioritas dari perdagangan koperasi adalah skala prioritasnya ke anggota terlebih dahulu. Bapak izin memastikan, berarti koperasi Merah Putih ini beneran baru dibikin ini ya Pak? Maksudnya sebelumnya itu belum ada koperasi, kayak misal simpan pinjam atau apa gitu yang di Kelurahan Sarirejo ini? Belum sama sekali, jadi belum ada. Cuma karena saya dijadikan ketua karena kebetulan saya itu ya memegang istilahnya apa di masjid itu ada yang namanya usaha bersama. Jadi usaha bersama, kalau saya itu di masjid, jamaah-jamaah itu saya suruh untuk tanam saham, terus dari masjid juga menyediakan basket marketing. Jadi mereka pesan apa kita layani. Atau pengadaan barang dengan sistem kita angsur, mereka angsur ke kita. Misalnya beli kulkas, beli AC, atau beli motor, itu kita sifatnya adalah pembiayaan, terus kita jumlah mereka kekuatannya angsur berapa bulan, berapa tahun. Nah, dari pengalaman itu sehingga saya dipilih untuk menjadi ketua koperasi Merah Putih. Kalau yang di masjid ini berjalan, saya sudah menjalankan bisnis seperti itu di masjid, alhamdulillah bisa berjalan. Tapi nggak tahu ini kalau di kelurahan nih, karena dukungan kan semua dari dukungan masyarakat. Kalau di masjid jelas dukungan dari jamaah ada, karena kesepakatan jamaah. Ada yang tanam saham 500.000, 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Alhamdulillah saya dipercaya, saya jalankan dan berhasil. Tapi belum resmi jadi koperasi. Baru hanya sebatas kita menamakan namanya usaha bersama sumber rezeki yang kita ada. Karena ini kita tidak usah yang resmi, yang penting manfaat untuk jamaah. Jadi kita berusaha seperti di Jogokaryan itu, di Masjid Jogokaryan seperti itu. Masjid tidak hanya sebatas untuk tempat ibadah, tapi juga untuk tempat bersosialisasi, jadi tempat untuk mensejahterakan jamaah, juga untuk sosial dan budaya juga, pengembangan sosial budaya. Mungkin masjid ini masjid ramah anak, gitu. Saya kembangkan seperti itu. Karena saya juga pengurus masjid, takmir masjid. Gitu. Luar biasa ya Pak. Karena di masjid saya sendiri cuma ibadah aja. Gimana? Karena di masjid saya sendiri juga cuma ibadah aja gitu Pak. Tidak ada inovasi seperti yang Bapak lakukan. Luar biasa ya Pak. Betul. Kita niru di Jogokaryan sampai punya usaha, sampai punya toko, sampai punya hotel untuk membiayai masjidnya. Kalau saya pun juga meniru, masjid saya itu punya kos-kosan juga, seperti itu. Saya mengelola masjid sampai ada kos-kosannya juga. Yang mudah-mudahan bisa. Amin. Dengan pengalaman Bapaknya sudah luar biasa, semoga bisa jalan Mbak koperasinya. Monggo, yang lain sampaikan. Mbak Alin. Nanti yang dibutuhkan dari panjenengan apa untuk sifatnya pelaporan ke sana, ke kampus itu? Kira-kira apa aja ya, Nafi? Nah, sebenarnya kita itu, ini kan Pak, hari ini kita telepon pertama ini, kita tuh sebenarnya juga masih ngawang kemarin kayak, oh ternyata Rejo ini bergeraknya di bidang apa gitu. Kita juga baru tahu nih sore ini kalau di bidang sembako. Nah, habis ini kita yang kayak mau merencanakan itu Pak, nanti kita kegiatannya mau apa aja. Nah, untuk yang dibutuhkan kami saat ini mungkin
itu Pak, dari sisi administrasi yang udah dilakukan, pelaporan yang udah dilakukan. Tadi kan Bapak mau melakukan ini ya, mau nyatet ibaratnya yang udah masuk ini iurannya berapa aja. Nah, itu mungkin yang perlu disiapkan Pak. Nggih, nggih. Insya Allah kami persiapkan nanti. G. Dari teman-teman lain nih, mungkin aku cukup sih. Jadi kita, Dari mohon maaf, dari kami itu biar ada gambaran kira-kira yang mau diambil ke kampus itu apa gitu. Istilahnya materi-materi apa yang mau diambil ke kampus, inti dari KKN jenengan itu. Apanya laporan aja, sepertinya mungkin sejauh ini sih sepertinya cuman laporan aja ya Pak dari laporan kampusnya nggak gitu. sih? Laporan terus bukti-bukti gitu kalau panjenengan sudah KKN di Sarjo gitu, ikut Sarjo gitu ya. Ya, ya sejauh ini baru itu sih Pak. Mungkin Paling ini Pak, di tempat nanti koperasinya itu boleh minta tolong untuk difotokan gitu. Lokasinya itu kayak gimana, terus kira-kira aset apa aja yang dipunyai koperasi mungkin bisa difoto gitu. Oh iya. Berarti tadi laporan modal kalih niku foto-foto aset di koperasi. Iya, sementara ini kalau aset sih belum ada. Aset kan Oh, belum ngoten. ada. Ya Berarti cuma baru dipinjemi. Kita berusaha untuk pinjam dari kelurahan. Jadi sebelah oh, kelurahan ada bangunan yang kayak tidak kosong. kosong itu lah. Kita berusaha pinjam, nanti aktivitas sementara kita di bangunan tersebut. Kalau meja kursi ya Gitu. ada, terus almari atau apa juga ada sih. Gitu aja Mbak. Hmm. Monggo. Izin Bapak untuk menambahkan, kalau udah dari cukup kampus ya kami, kayaknya dari teman. izin satu lagi ya, Lin. Ya, izin Bapak, jadi untuk dari kampus kami itu, kami diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak Koperasi Merah Putihnya, untuk siapa yang nanti bisa mendampingi kami selama di lapangan selama KKM 2 minggu tersebut, Pak. Jadi satu orang agar untuk pertanggungjawaban seperti itu, Pak. Mungkin Bapak nanti bisa menunjuk dan bisa menginformasikan kepada kami, Pak. Seperti itu. Ya nanti sementara insya Allah saya sendiri yang akan mendampingi dari panjenengan semuanya. Walaupun tidak full 1 hari, tapi mungkin kalau berapa jam nanti kita kumpul sebentar, ya, mungkin insya Allah bisa. Nanti di samping nanti saya coba dari pengurus yang lain, kalau mereka ada waktu ya biar mendampingi panjenengan semuanya. Gitu, J. Ya, ternuan, Pak. Yeah. Udah teman-teman, ada lagi nggak? Udah. Jadi nanti bisa Alhamdulillah gitu. nuwun sewu nggih, G. bareng belanja ke Bulog kan itu. Belanja ke Bulog terus nanti dibawa lagi ke sini ke kelurahan, dijual, habis nanti belanja lagi. Jadi kayak pedagang itu. Ya, Pulaan gitu Pak. menambah pengalaman, Pulaan Pak. gitu. Bareng-bareng dengan kita kan ke sana kemari gitu. Nanti yang jual jenengan, kita nanti tinggal ngawasi aja nanti. Ya, Karena ada ya, jenengan. Mungkin bisa seperti itu. Kami juga biar panjenengan juga ada kegiatan. Kalau jenengan kita lepas tidak ada kegiatan. Karena yang lain, yang KKN lain itu biasanya kalau yang administrasi kelurahan itu yang mereka cuma melihat mbak adminnya di kelurahan itu ngetik aja. Cuma mereka lihat nunggoni mbak adminnya itu. Mereka nyentuh aja juga kadang enggak berani, takut salah. Paling lihat terus nanti disuruh coba kamu masukkan ini. Itu kalau yang dari KKN USM atau UNES Universitas Semarang itu biasanya ya mereka
malah yang mendampingi pegawai kelurahan itu. Mereka mendampingi pegawai kelurahan. Biasanya seperti itu. Memang banyak istilahnya waktu yang untuk santai. Jadi banyak waktu yang untuk santai kalau KKN. Kalau di perkotaan gitu. Tapi itu pun semua tergantung dari kreativitas panjenengan. Ketika panjenengan punya kreativitas tinggi, banyak ide, punya kredibilitas yang tinggi, mungkin banyak kegiatan dan akhirnya banyak manfaat dari KKN tersebut. Monggo nanti saya persilahkan dengan mengekspresikan dari apa yang ada di ini, ada yang dari ini otak panjenengan ini mau seperti apa, itu kan tergantung kredibilitas, integritas dari panjenengan bisa ditampilkan saat di masyarakat. Monggo. Oke, betul. Oke, mungkin bisa ditutup sama Mas Mujib, Ketua. Oke, jadi matur nuwun ya Pak, mau bekerja sama dengan kami dalam rangka kegiatan KKN dari kampus PKN STAN. Untuk kedepannya kami juga minta kerjasamanya yang lebih baik, soalnya ini juga berkaitan dengan tugas kami dari lembaga dan juga ini kan juga sebagai program dari Bapak Presiden untuk memajukan perekonomian di daerah masing-masing. Jadi itu yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kedepannya mungkin jika ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan mungkin dari Alin ya nanti ke Pak Rianto untuk selanjutnya. Gitu Pak. Jadi matur nuwun ya Pak. Iya, sami-sami Mas. Siap. Insya Allah kita siap bekerja sama. Monggo. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Udah mau nyampe di tengah. Lancar barokah nanti waktu KKN di Semarang gitu. Bapak menawi wonten usulan atau kebutuhan yang bisa kami penuhi, mungkin bisa disampaikan saja nggih Pak. Iya, karena dari koperasi sudah membantu kami, nah kami siap untuk membantu koperasi, ngoten Pak. Iya, siap. Wah, nggih. Matur suwun sebelumnya. Nggih. Matur suwun kembali. Kita keluar nggih. Iya. Terus Pak. Iya, Pak. Sehat selalu. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.